menambahi penyempurnaan penghayaan diskusi ini. Tadi Pak Ali sudah menyinggung, tidak ada masalah, tidak disetujui DPRD, Bupati tetap jalan melalui perkada. Tapi moral, bagaimana menurut fraksi Golkar sebagai bagian yang tidak terpisahkan untuk mengawal proses demokrasi di Indramayu? Mau ke belakang atau kita harus maju ke depan terkait dengan dinamika komunikasi kepemimpinan yang seperti ini? Monggo Pak Haji Muhaimin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyapa teman-teman pemirsa yang melihat Obor TV, yang hadir di studio yang saya hormati, saya banggakan. Terima kasih Bung Solihin atas kesempatannya. Saya ingin bicara pada tema, sebelum pada tema ingin menyampaikan hal yang saya ingin coba mengurai. Jadi bicara pada pemerintahan itu kita punya dasar. Dasarnya di mana? Undang-Undang 23 2014. Pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah itu siapa? Bupati bersama DPRD. Kedudukannya mitra sejajar. Ya. Nah, tentu Bupati DPRD punya tugas fungsi masing-masing. Sebelum saya pada Pak BPD, tadi sudah menyinggung adanya interpelasi dan sebagainya. Pak Solihin sebagai fungsi kita dalam rangka pengawasan yang melekat pada fungsi DPRD, interpelasi dilakukan itu, saya ingin sampaikan, ya, apalagi mohon maaf, fraksi Golkar dengan doktrin karya kekayaannya bukan menjadikan partai oposisi. Kita on the track ikut pemerintahan hari ini. Itu prinsip yang diamati oleh ketum kepada kita fraksi sesuai Golkar. Dengan sejalan undang-undang itu. Sejalan undang-undang. Sederhana Bung Solihin, pemerintahan ini kalau mau kita dilaksanakan dengan baik, dari mana koridornya? Ibu Bupati punya visi misi yang sudah dia janjikan pada masyarakat. Visi misi itu di breakdown dalam sebuah produk aturan daerah. Apa itu? RPJMD. RPJMD 5 tahun ini Bupati apa saja yang mau dilaksanakan. On the track di situ kita melihat timbullah adanya interpelasi. Interpelasi itu apa? Kita nakon, nanya ke Bupati dalam hal kebijakan yang itu ada ekses dampak luas, yang itu dipandang oleh fraksi Golkar dan teman-teman ketika itu ini ada hal yang menyimpang. Dilakukanlah interpelasi. Outputnya apa? Rekomendasi. Hei, Ibu Bupati, ini loh. Mungkin Bapak Ibu paham. Saya sudah 2 kali bicara di sini. Bicara tata kelola pemerintahan, bicara hal yang baik, sinergitas Bupati, Wakil Bupati, dan itu semua diatur oleh undang-undang. Itulah terjadinya interpelasi yang pada waktu dilaksanakan. Nah, hari ini Bung Solihin bicara pada tema APBD kita. Ya, betul. Bung Solihin pernah jadi anggota dewan. Siap. APBD itu sebelum pada konteks pemerintahan daerah diatur setiap tahunnya oleh Permendagri. 2002 ada namanya Permendagri 77. Ya. 2023 ada Permendagri 84 yang mengatur bagaimana sih pedum APBD 2023 itu seperti apa. Itulah koridornya di situ. Termasuk kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh Bupati dan DPRD. Nah, output dari produk perda yang namanya APBD ini bukan milik eksekutif, bukan milik DPRD, produk bersama eksekutif bersama DPRD. Ini yang harus dipahami. Alhamdulillah pimpinan sudah melakukan itu semua supaya tahapan. Mungkin ingatlah namanya produk perda itu diatur dari surat masuk, apa yang disebut dengan surat nota penjelasan, sudah dilaksanakan. Saya berulang menyampaikan. Lalu ada kemudian pandangan umum praksi. Praksi sudah menyampaikan atas nota penjelasan Bupati APBD 2003 itu berapa. Sudah kita berikan pandangan. Ada jawaban Bupati. Sudah itu laksanakan dan itu kewajiban dalam rangka pemenuhan perda itu harus dilalui. Lalu ada namanya pembicaraan tahap kedua di mana ada pembahasan. Di dalamnya ada penyelarasan. Nah, konteks persetujuan yang tidak dilaksanakan itu bagaimana secara konstitusional? 2 pandangannya. Bisa disetujui, bisa tidak setujui. Bisa ditolak. Iya, itu artinya clear. Itu undang-undang. Ketika tidak setuju, ya nggak masalah. Sah. Dalam konteks
terjadinya penyelarasan molor sehingga kemudian Bupati tidak mau hadir. Apa secara prinsip menurut Partai Golkar Bupati ini apa yang dilanggar oleh tadi aturan main itu? Begini Bung Solihin, dalam proses pembicaraan kedua, Iya. tadi tahap saya sampaikan, Betul. itu ada pembahasan. Betul. DPRD wajib hukumnya untuk membahas APBD itu. Betul. Wajib itu tentu ada dasar. Dari mana? Perangkaan APBD. APBD itu apa? Postur isi APBD itu. Pertama ada pendapatan. Ya. Kedua ada belanja. Belanjanya tentu untuk pegawai dan lain sebagainya. Ketiga pembiayaan. Itulah postur APBD. Ketika kita pembahasan, ada perangkaan, berapa dinas A, berapa dinas B, dan seterusnya. Di 2023 sayangnya TAPD dalam ini ketika pembahasan tidak hadir memang. Sudah dilakukan sekali pembahasan, cuma sifatnya masih makro, masih umum. Nah, ketika dalam penyelarasan, PINA 25 waktu itu paripurna terjadi, belum siap dan itu yang diminta oleh eksekutif. Saya tegaskan, eksekutif di tanggal 25 itu belum siap. Oke, kita bicara dengan pimpinan, Pak Sekda waktu itu minta molor tanggal 30. Saya bilang ingatkan, 30 itu batas ketentuan terakhir. Ini sebagai ketentuan yang tidak boleh dilanggar. Dan diingatkan oleh pimpinan agar Bupati pada waktu harus hadir. 30, 5 hari diberikan ruang. Ya, tidak dilaksanakan dengan baik. Belum juga perangkaan itu muncul. Jam 7, katakanlah jam 9 masuk Dewan, sampai jam 8, dokumen perangkaan yang mau setuju niku laka Bung Solihin. Berarti secara norma hukum ada yang dilanggar oleh Bupati. Pertanyaannya sederhana sebetulnya. Mohon maaf, bicara pada konteks APBD. Sekda Parinto ini wis lumuten. Ya, senior Dan lah. itu semua sudah paham. Kenapa bisa terjadi begitu itu? Saya ingin, ini dugaan. Iya. Bupati, saya punya visi misi di tahun ketiga ini, 23 ini yang harus diamankan. A, B, C, D. Perintah Sekda. Selesai. Kalau itu goodwill-nya ada, apa yang susah menurut saya? Nah, kalau ada isu, ada kepentingan tadi Pak Ruswa sudah jelaskan. Kalau kepentingan jelas, kita anggota dewan disumpah, demi Allah saya akan bersumpah memperjuangkan aspirasi kepada masyarakat, apa yang mau masyarakat, walaupun itu banyak dilematir, clear dalam konteks ini. Apa yang salah? Ada persepsi di luar sana masyarakat. Ini DPRD ini menghadang. Bupati pinginnya motor untuk kepala desa. Nah, sementara DPR-nya pengen mobil. Ini biar jelas ini. Saya kan bilang, apakah itu bagian daripada kemandegan komunikasi dengan Bung DPRD? Solihin, ketika bicara pada pembangunan itu, di mana itu? Adanya di RPJMD. Pendapatan saja berapa? Sekarang bicara pada motor, walaupun pada akhirnya sudahlah, kita nih banyak ngalahnya. Kita mengingatkan, Bu, ingat Pak Solihin, 309 desa, setahu saya, mudah-mudahan saya sendiri, kalaupun tidak salah, 141 mobil siaga di masa lalu sudah diberikan kepada desa. Kita mendorong di visi misi Bupati itu ada mobil siaga itu. Silahkan untuk dilanjutkan. Nah, rupanya Bupati pengen motor yang diberikan kepadaku. Persoalannya dari mana motor itu? Itu tidak tertuang dalam visi misi Bupati. Kita ingin meluruskan itu loh Bu, teruskan saja mobil. Termasuk hibah untuk yayasannya Bayangkara gitu. Nah, kalau persoalan hibah itu saya tidak masuk pada wilayah itu. Katanya dengar informasinya DPRD menjegal hibah yayasan di Bayangkara. Kalau bahasa menjegal begini, Pak Solihin tahu, bicara pada APBD itu ada urusan wajib, ada urusan pilihan. Bicara pada hibah itu bukan urusan wajib. Betul. Wajib dulu dilaksanakan, baru pada konteks urusan pilihan. Itulah hibah. Lalu bagaimana boleh? Boleh kok. Rasionalisnya jelas. Usulannya bagaimana? Termasuk patung Bung Karno katanya dijegal gitu. Saya kira begini, Bu. Biar tahu publik ini Pak Muhaimin. Jadi kalau masalah saran menjegal dan menjegalkan, kita kan juga lihat. Itu dalam dialog, bukan menjegal. Urgensinya apa patung Soekarno dan Hatta? Kita bertanya begitu. Mestinya harus menjelaskan dong. TAPD kajiannya seperti apa gitu kan. Sekarang bicara pada alun-alun yang mau dibongkar, clear. Apa misi visinya? Rakyat supaya dekat dengan pemerintahan, filosofi sejatinya itu, Bung. Pendopo dibongkar itu supaya rakyat konon dekat dengan
pemimpinnya. Dan itu cita-cita Bung Solihin juga sama Siap. ketika itu menjadi bupati, betul gak? Betul. Tapi implementasinya bagaimana? Siap. Sekarang hari ini yang kita bisa lihat. Artinya Golkar menganggap bahwa ini ada norma hukum yang bupati mengindahkan gitu ya, sehingga terjadi miss, atau memang ini strategi bupati untuk supaya DPRD tidak ikut sehingga terjadi perkada gitu, Ya. Atau bagaimana melihatnya Golkar? Sekarang begini, ketika bicara paripurna tidak disetujui, itu sah sesuai undang-undang, disetujui atau tidak. Ketika tidak disetujui, bicara undang-undang. Jadi kalau bicara perkada itu, konon hasil konsultasi, mohon maaf, Ibu Bupati dan kawan-kawan TAB dengan Mendagri, itu sudah bunyi di undang-undang. Sudah bunyi ketika bicara tidak kesepakatan perkada, peraturan kepala daerah atau peraturan bupati. Pagunya bagaimana? Mengacu pada pagu yang lama. Bicara tahun 2022. Ingat, pagu yang lama ini apa? Perda, peraturan daerah. Tapi adalah perda tahun 2022. Selesai Bung Solihin. Pernah konsultasi dengan Mendagri dengan adanya tidak ada kesepakatan ini, apakah ada sanksi? Bung Solihin, Ya. saya ingat saksinya Bung Munjani. Saya cukup hati-hati ketika saya bagaimana paripurna ini tidak setujui. Saya berpikir, karena di situ ada sanksi. Saya masih ingat 312 Undang-Undang 23 2014. Sanksinya jelas. Ketika tidak ada persetujuan, ya ini bicara pada konteks undang-undang. Itu 6 bulan, ya. Hak keuangannya tidak dibayarkan alias tidak digaji. Bicara pada konteks undang-undang. Cuma saya hati-hati nih, kalau ini dilakukan gimana nasib ASN kita? Saya langsung telepon saksinya Pak Mujani ke Dirjen Bangda, dalam itu yang saya tahu saya. Pak, bagaimana kalau ini terjadi? Saya juga berpikir nasib ASN kita 6 bulan itu. Pak, kalau bisa jangan saran dari sana supaya jadi kesepakatan. Sudah kita upayakan, Pak. Persoalannya kita dokumen kesepakatan itu angkanya berapa kita tidak paham hari ini. Oh begitu Pak Mamin. Saya ingin pastikan Pak, kalau tidak ada persetujuan, sanksi di pasal 312 itu gimana? Dia menjawab, belum ada yang mengatur, belum ada turunannya terhadap undang-undang sanksi dimaksud. Jadi saya juga lega. Oh ya sudahlah. Bagaimana nasib ASN kalau ini terjadi? Saya berpikir panjang, sama sebagai wakil rakyat. Tetapi pertanyaan kemudian, itu undang-undang. Bagaimana turunan itu tidak ada? Bicara pada komitmen dan konsekuensi. Betul, betul. Bukan salah Muhaimin di sini, bro. Mohon maaf. Undang-undang. Begitu persoalannya. Begitu saya kira Pak Solihin. Saya ngomong begini, mohon maaf ini dengan gaya saya mungkin. Ya. Itu memang harus ya? dibuka karena persepsi publik ini kan ada saling sandra. Nah. Ini jangan sampai ada misleading. Iya. Artinya DPRD itu mewakili rakyat, Bupati kan mengimplementasikan. Ini kan harus matching harusnya. Artinya apakah iya sebenarnya terjadi tidak ada kesepakatan itu karena pas saling sandra? Ini publik kan harus tahu. Saya selalu bilang begini Pak Solihin ya. Saya mohon maaf sekali ya. Saya sebetulnya tadi sangat sayang ke Bupati ini. Apakah aspirasinya kurang DPRD? Itu persepsi ya. Oh gitu. Kalau kurang dan tidak ini namanya kesepakatan. Oh, gitu mungkin ya. orang bilang mudah ngalah ada maunya dewan aspirasi. Boleh-boleh saja. Apa yang salah dengan aspirasi? Betul. Saya sangat sayang ke Bupati ini gimana? Punya tujuan mimpi yang baik. Tapi kemarin anggaran perubahan apakah betul DPRD aspirasinya ditutup oleh Bupati? Enggak ada. Enggak ada. Ditutup, Enggak ditutup. Enggak ada. Enggak ada main tutup-tutupan. Tetap jalan aspirasinya. Jalan enggak ada. Jadi kalau ada kepentingan aspirasi itu lalu ada kepentingan tuh, kepentingan di mana? Pak Rizwan sudah menyampaikan jelas. Betul. Kita memperjuangkan hasil reses yang kita perjuangkan di dapilnya itu supaya bagaimana itu terprogram. Ya, artinya DPRD dengan dengan resesnya nanti ada pokok-pokok pikiran, sementara eksekutif ada musrenbangnya. Kan jelas ini kan begini, Bung. Harusnya kan ketemu dalam satu titik. Betul. Ketika ada perbedaan, disitulah disempurnakan. Apakah di periode Bupati Nina ini tidak terjadi seperti itu? Ada sinkronisasi? Begini, Bung Solihin, saya selalu dari ulang. Namanya skim perencanaan itu dua. Eksekutif melalui musrembang, dewan melalui reses.
skim ini dipadukan. Di mana perpaduan ini apa yang disebut dengan RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disitulah rangkanya. Harusnya duduk bersama. Duduk bersama. Apalagi Bung Sulit? Berarti tidak bisa duduk bersama kan dengan tidak ada kesepakatan itu. Ya kan tadi saya kan maaf, sayang saya Bupati ini. Beliau selalu bilang bicara pada sinergitas. Sinergitas itu yang memang selalu dikumandangkan oleh beliau. Iya. Tetapi saya juga makmum ya. Dia kan selalu bicara, Pak Muhaimin saya ini dengan segala kekurangannya. Iya. Pak Muhaimin saya ini dalam tahap belajar. Artinya di depan mengakui itu. Saya maaf ini kalau boleh mungkin saya juga pandangan, mungkin ini dugaan namanya juga. Ini pembisiknya ini nih. Pembisik itu. Iya bisa jadi. Pembisik ini nih yang rada-rada. Iya. Mohon maaf Bung Iwan. Atau bagaimana sehingga kebijakan yang terjadi seperti ini. Ingat Bung Solihin, saya bicara begini pada konteks dengan doktrin karya kekaryaannya adalah on the track untuk mendukung pemerintah, bukan untuk apa-apa. Masih ingat nggak tagline waktu kampanye itu? Oh sangat. Apa itu? Tagline-nya luar biasa. Apa? Indramayu itu butuh pemimpin, bro. Bukan bukan penguasa. tapi terjadi seperti ini ya. Ya Allah. Itu yang bisa nilai publik sendiri.